Baiklah, selamat siang. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Afrianel Sipangkar. Saya Safira Sulfabila. Saya Nadine Harahap. Adapun maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, metode, observasi, dan wawancara. Kami mengambil tema wawancara kerja. Dengan judul wawancara pengalaman kerja sebagai driver ojol. Terima kasih. Silakan duduk. Kalau panas boleh dibuka aja. Selamat siang, perkenalkan nama saya Afrianel Sipangkar. Saya berasal dari Universitas Prima Indonesia. Maksud dan tujuan saya untuk mewawancarai Anda adalah untuk mengenal lebih jauh dan memahami bagaimana pengalaman serta kualifikasi Anda. Sebelum kita masuk pertanyaan, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan? Oke. Jika tidak ada, kita boleh berkenalan dulu. Bolehkah Anda memberitahu nama, usia, serta tempat tinggal Anda? Baik, nama saya Nehemia Christian Boy, biasanya dipanggil Boy. Saya sekarang umur 22 tahun dan tempat tinggal saya berketepatan di Jalan Ayahanda, Jalan Danoposo nomor 9. Oke. Kalau boleh tahu, Anda tinggal sendiri apa bersama keluarga? Sekarang saya bersama keluarga sih. Baiklah. Bisakah ceritakan tentang diri Anda sendiri? Baik, saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Metodis Indonesia dan saya berjurusan Manajemen Informatika Fakultas Ekonomi tahun kedua. Kedua, semester 2 berarti? Semester 4. Semester 4. Ya. Jadi kan Anda ini sebagai driver ojol. Selain driver ojol, apa kesibukan Anda? Selain driver ojol, saya hanya berkuliah. Berkuliah. Ya, cuma 2 itu. Kalau boleh tahu, mulai sejak tahun kapan Anda bekerja sebagai ojol? Sebagai ojol saya mulai dari 2022. Ya, Saya ingin bertanya, apakah ada pekerjaan lain yang Anda lakukan sebelum Anda memilih driver ojol sebagai pekerjaan utama Anda? ada. Sebelumnya saya pernah bekerja di kafe yang berketepatan di Padang Bulan. Kemudian di mall yang berketepatan di Ring Road. Itu lagi. Oke, baik. Sangat banyak ya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Anda merasa pekerjaan ojol ini lebih layak diperjuangkan dibandingkan dengan pekerjaan Anda sebelumnya? Untuk itu, karena di pekerjaan sebelumnya kan saya bermain dengan waktu, apalagi saya sambil berkuliah ya, dan kemungkinan besarnya driver ojol yang lebih fleksibel waktunya untuk saya berkuliah. Berarti masalah waktu lagi ya? Ya betul. Apa yang memotivasi Anda sehingga Anda itu semangat untuk bekerja sebagai ojol? Berketepatan karena saya anak kos ya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk pekerjaan yang tidak bentrok dengan kuliah saya, mungkin saya ambilnya driver ojol karena tidak perlu waktunya, tidak ada patokannya gitu. Berarti bisa kapan saja ya? Ya, betul. Oke. Waktunya lebih fleksibel juga. Oke. Selanjutnya, Anda kan sebagai ojol, jadi berapa kira-kira perharinya Anda rata-rata jam kerja Anda sebagai driver ojol ini? Rata-rata jam kerjanya 4 jam sampai 6 jam satu hari. 4 sampai 6 jam, termasuk lama ya untuk driver. Oke. Apa pandangan Anda terhadap ojol sebagai pekerjaan di masa depan? Apakah pekerjaan ini bisa untuk jangka panjang apa hanya sementara saja? Menurut pendapat saya, mungkin driver ojol tidak terlalu menjanjikan untuk kedepannya karena kebanyakan orang-orang sekarang sudah memiliki kendaraan sendiri sih. Jadi pasti peminatnya akan berkurang begitu.
karena orang-orang juga semakin mencari untuk membeli kendaraannya masing-masing. Ya, betul. Selanjutnya, bisakah Anda ceritakan seperti apa rutinitas Anda sehari-hari saat bekerja? Rutinitas ya. Mungkin mengikuti jadwal perkuliahan saya sih. Jikalau saya tidak ada kelas pagi, saya akan langsung mulai dari pagi. Tetapi jika saya memiliki kelas hingga sore hari, saya akan mulai ya menjadi driver di sore harinya gitu. Jadi bagaimana Anda caranya sebagai driver ojol biar dapat strategi yang paling efektif dalam bekerja sebagai driver? Apakah ada cara yang lain? Mungkin strateginya tidak terlalu signifikan, hanya mungkin dari pagi hari saya akan keluar dari rumah lebih cepat dari biasanya atau dari driver yang lain, sehingga orderan itu akan masuk kebanyakannya kepada saya gitu. Mungkin itu saja. Pernahkah Anda menolak orderan dan dalam keadaan kondisi apa Anda menolak orderan tersebut? Bisa ceritakan? Mungkin pernah, tapi tidak terlalu sering, karena jika terlalu sering akan mengurangi rating kami di driver ojol mungkin. Mungkin saat jaraknya terlalu jauh itu akan saya batalkan, atau mereka membatalkan sendiri karena menempuh jarak dari tempat saya ke tempat penjemputan mungkin terlalu jauh dan akan memakan waktu yang lama, dan atau faktor jam terlalu malam, atau ya mungkin terlalu malam sih, dan kemungkinan ada banyak resiko yang akan saya tanggung jika saya jemput. Mungkin itu merupakan salah satu faktornya. Ya, oke. Anda kan ini sebagai mahasiswa juga, jadi bagaimana cara Anda membagi waktu antara perkuliahan dengan pekerjaan Anda saat ini sebagai driver ojol? Untuk membagi waktu, simpel sih, karena seperti pertanyaan sebelumnya, menjadi driver ojol kan fleksibel, tidak berpatokan dengan waktu. Jadi saya hanya mengikuti jam perkuliahan saya. Sangat fleksibel ya. Ya. Mungkin ada pengalaman yang ingin Anda sampaikan selama menjadi driver ojol? Apakah ada satu dua hal? Pengalaman, mungkin pengalamannya kita bisa bertukar pikiran dengan penumpang, ya berbagi pengalaman, atau juga bisa menjadi relasi kita. Baik ya. Oke. Itu kan tadi yang senangnya. Untuk yang tidak senangnya, apakah Anda pernah mengalami? Boleh diceritakan? Untuk yang tidak senangnya ya, mungkin untuk muatan yang berlebihan di kendaraan saya sih, karena kendaraan kan ada maksimum batasannya gitu. Iya. Tetapi ada beberapa penumpang yang melebihi batas maksimum, atau seperti membawa barang yang banyak, Iya. atau Kelebihan muatan. ya kelebihan muatan itu sih, itu mempengaruhi kendaraan saya. Jadi apa yang menurut Anda hal yang penting untuk membuat penumpang Anda itu merasa nyaman? Membuat nyaman, selalu bersih sih, Pak. Ya. Memastikan kendaraan kita bersih, SOP yang kita lakukan seperti membawa helm, pakai jaket gitu, dan membuat harum badan. Menurut Anda, apa yang membuat pelanggan Anda puas dengan layanan yang Anda berikan? Mungkin untuk memberi kepuasan terhadap pelanggan, seperti menjemput sesuai tepat waktunya, dan memastikan helm kita bersih untuk diberikan kepada pelanggan, dan seperti itu aja sih mungkin. Oke. Bisakah Anda ceritakan pengalaman yang paling menantang selama Anda sebagai driver ojol? Pengalaman yang paling menantang sih, mengantar ke tempat yang sangat jauh sih, mengantar ke tempat yang jauh dan cukup gelap. Itu mungkin cukup menantang bagi saya. Oke, jadi apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari pengalaman tersebut? Pengalamannya, mungkin tidak mengambil orderan di jam-jam yang Rawan? rawan gitu. Apalagi jalan yang saya lewati cukup rawan mungkin. Meminimalisir ya? Ya, meminimalisir. Pernah
pernahkah Anda mengalami situasi yang darurat seperti misalnya ban bocor di jalan, dan bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Pernah kalau seperti itu pernah. Cara saya mengatasinya mungkin mengabari sesama komunitas dulu, sesama komunitas driver ojol, dan kemungkinan yang lain mungkin mengabari teman-teman yang terdekat untuk menolong saya. Berarti saling menghubungi ya, saling Ya. mengabari. Jadi bagaimana cara Anda mengatasi atau beradaptasi dengan lalu lintas kota Medan yang kita tahu sangat macet? Apakah ada strategi Anda? Mungkin untuk strategi mungkin tidak ada. Mungkin untuk cara menanganinya saya hanya banyak-banyak bersabar sih untuk kemacetan yang ada di Medan ini. Kan Anda sudah bilang kan Anda ini menggunakan aplikasi driver ojek online. Jadi yang ingin saya tanyakan, jika aplikasi ini mungkin lagi servernya down, apa yang Anda lakukan? Mungkin kalau servernya down, saya akan mematikan aplikasi dulu, karena di driver ojol jika server down tidak akan bisa dipakai bagaimanapun gitu. Dia akan dimatikan dulu sampai ada pemberitahuan bahwa aplikasinya bisa dibuka, kita akan lanjut cari orderan lagi. Bagaimana cara Anda agar tetap fokus saat membawa penumpang? Mungkin tidur yang cukup untuk malamnya supaya kita tidak mengantuk di jalan. Kemudian jangan bermain handphone sih sambil di jalan, itu menghilangkan fokus juga sebenarnya. Apakah ada tantangan yang Anda hadapi selama Anda menari ojol dan berkuliah? Tidak ada sih, mungkin kalau itu tidak ada sih. Oke, tentunya bagaimana Anda menilai penghasilan dari pekerjaan ini? Apakah cukup? Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sih, cukup bagi saya. Kalau bisa milih nih ya, misalnya apa yang ingin kamu ubah biar penghasilan Gojek kamu lebih baik? Karena di driver ojol ada memakai sistem rating, mungkin saya akan naikkan rating saya supaya orderan lebih banyak. Itu aja sih. Jadi semakin tinggi rating, semakin banyak orderan yang masuk. Ya, Oke. Apa ada hal yang Anda sukai dari pekerjaan ini dan yang Anda tidak sukai? mungkin untuk hal yang disukai sih seperti pertanyaan yang sebelumnya, saya bisa mendapatkan relasi yang bagus dan berbagi pengalaman dengan konsumen. Untuk yang tidak saya sukai mungkin pelanggan yang terlalu banyak menuntutnya sih. Ya, itu terkadang terjadi di beberapa orderan, terjadi pelanggan yang terlalu banyak menuntutnya sih. Apa kebiasaan kecil yang menurut Anda penting untuk menjaga keselamatan bersama pengendara? Mengikuti SOP yang sudah ada di aplikasi kami, dan disiplin itu aja. Kalau boleh tahu jenis kendaraan apa yang Anda bawa dan bagaimana cara Anda merawatnya? Jenis kendaraan Honda Beat, dan merawat mungkin rutin untuk servis, karena saya rajin untuk menjadi driver online. Mungkin saya akan menservis selama 2 minggu sekali gitu, karena perjalanan yang lumayan jauh akan memakan bagian-bagian kendaraan dan memerlukan perawatan yang lebih. Langkah-langkah apa saja yang Anda ambil untuk menjaga keselamatan selama bekerja? Langkah-langkah yang saya ambil, memastikan kendaraan aman, dan sebelum berangkat menjadi driver saya akan memastikan semua kendaraan dengan stabil, seperti keadaan ban dan minyak kendaraan terisi penuh, dan memastikan helm saya bawa semua gitu. Apa yang biasanya Anda lakukan jika Anda merasa lelah atau tidak fit tapi harus tetap bekerja? Mungkin saya akan singgah dulu pulang ke rumah untuk membuat kopi atau segala macamnya lainnya untuk menambah stamina saya ulang gitu. Minum kopi. Tetap fokus ya. Ya, di jalan. betul. Bagaimana Anda menjaga kondisi Anda agar tetap prima saat berkendara? Mungkin tidur yang cukup,
makan dengan teratur. Ya, itu. Berarti dua hal yang sederhana itu Iya, aja ya. Ya, bagaimana peran komunitas driver atau teman sejalan dalam membangun Anda dalam tantangan kerja sehari-hari? Perannya mungkin cukup banyak karena saya tergolong masih baru sebagai driver. Komunitas lumayan membantu saya untuk berbagi pengalaman yang tidak saya tahu Ya. dan menambah wawasan saya untuk dalam berkendara sebagai ojol gitu. Lumayan berpengaruh. Berarti hubungan Anda dengan sama driver itu sangat baik ya? Sangat baik. Apakah Anda merasa mendapat cukup dukungan dari driver-driver lain? Ya, sangat. Bagaimana keluarga Anda melihat pekerjaan Anda saat ini? Cukup baik dan sangat mendukung. Mendukung. Apa prinsip pribadi yang selalu Anda pegang dalam bekerja sebagai driver ojol? Mungkin prinsip yang saya pegang, waktu adalah uang. Jadi Adalah tidak uang. mengejar waktu untuk mendapatkan uang. Ya, waktu. Ya. Waktu itu sangat berharga ya. Ya, benar. Dalam situasi sulit, bagaimana Anda memastikan tetap bertindak profesional walaupun Anda merasa dirugikan? Mungkin saya tidak banyak yang bisa saya lakukan mungkin untuk karena kami memiliki SOP yang tidak boleh dilanggar. Mungkin tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan, hanya cukup mengantar penumpang sampai tujuannya. Mungkin saya akan bercerita kembali dengan komunitas itu aja. Bagaimana Anda memastikan mematuhi aturan lalu lintas dan kebijakan Gojek? Untuk itu mungkin karena di aplikasi driver setiap harinya harus melakukan verifikasi lengkap yang dimana kita harus memakai atribut dengan helm. Atribut itu termasuk dengan jaket kendaraan kami sebagai driver, dan sebelum itu kami harus memastikan juga kendaraan kami dalam keadaan layak menjalani lalu lintas, seperti spion harus ada, BK harus lengkap, dan pajak harus cukup. Oke. Berarti harus lengkap semuanya Iya, sesuai aturan lalu lintas. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan mengenai pengalaman Anda sebagai driver ojek online? Mungkin satu dua hal. Mengenai itu mungkin jangan pernah memandang sebelah mata untuk driver ojol. Mungkin karena dari driver ojol ini saya bisa menghidupi kebutuhan saya sehari-hari dan tidak mengganggu perkuliahan saya, dan cukup membantu bagi banyak orang sih, karena kebanyakan teman di kampus saya juga banyak yang mengambil pekerjaan sebagai driver ojol karena tidak memiliki patokan waktu dan cukup membantu sih. Iya. Mungkin ada pesan untuk teman-teman di luar sana sebagai Anda sebagai driver ojol? Mungkin pesannya jangan terlalu Gengsi mungkin? Iya, jangan menjadikan gengsi sebagai utama, karena driver ojol juga pekerjaan yang cukup bagus dan layak ya? Iya, cukup layak. Oke. Baiklah, terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, semoga sukses, semoga kuliah yang lancar, dan terima kasih. Terima kasih. Oke.